Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil laporan kami tentang audit sistem informasi di PT Saniti Utama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wida Rizky Apriliana dengan NIM 3220373 dan teman saya Erik Nababan dengan NIM 3220607. Di sini, kami akan mempresentasikan laporan sistem audit yang memiliki beberapa topik antara lain deskripsi utama tentang standar yang digunakan, standar audit, domain yang akan digunakan melakukan audit SI, alasan pemilihan domain, dan perencanaan audit SI. Selanjutnya Yang akan pertama, saya lanjut. Yang pertama yaitu ada deskripsi umum tentang standar yang digunakan di perusahaan PT Saniti Utama. COBIT adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen informasi dan teknologi yang ditujukan untuk seluruh perusahaan. Informasi dan teknologi perusahaan berarti semua teknologi dan pemrosesan informasi yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuannya, terlepas dari manapun hal ini terjadi di perusahaan. Dengan kata lain, IT perusahaan tidak terbatas pada departemen TI suatu organisasi, namun tentu saja termasuk di dalamnya. COBIT dikembangkan secara berkala oleh ISACA, dan COBIT juga dinilai lengkap dan cakupan yang menyeluruh sebagai framework audit. Maka dari itu, COBIT dinilai dapat digunakan di berbagai jenis organisasi. Next. Kerangka kerja COBIT. Tata kelola memastikan bahwa yang pertama, kebutuhan, kondisi, dan pilihan pemangku kepentingan dievaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati. Yang kedua, ada arah ditetapkan melalui penentuan prioritas dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, kinerja dan kepatuhan dipantau terhadap arah dan tujuan yang telah disepakati. Poin yang kedua, manajemen merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau kegiatan selaras dengan arah yang ditetapkan oleh Badan Tata Kelola untuk mencapai tujuan perusahaan. Next. Beberapa kesalahpahaman tentang COBIT harus dihilangkan. COBIT bukanlah deskripsi lengkap dari seluruh lingkungan teknologi informasi suatu perusahaan. COBIT bukanlah sebuah kerangka kerja untuk mengatur proses bisnis. COBIT bukanlah kerangka kerja teknisi TI untuk mengelola semua teknologi. Dan COBIT tidak membuat atau menentukan keputusan terkait teknologi informasi. Selanjutnya, ISACA telah merilis COBIT versi terbaru yang menggantikan COBIT 5 versi sebelumnya sehingga COBIT 2019. COBIT 2019 diterbitkan sebagai pedoman bagi setiap organisasi agar mampu bergerak cepat, dinamis, berinovasi, dan mendekatkan diri dengan pelanggannya. Terdapat 3 perubahan utama pada COVID-19 jika dibandingkan dengan COVID-5. Pertama, adanya penyempurnaan pada model maturitas proses tata kelola TI. Selanjutnya, COVID 2019 mengubah prinsip dasar yang digunakan dari 5 prinsip menjadi 6 prinsip, yaitu memberikan nilai stakeholder, pendekatan holistik, sistem tata kelola dinamis, tata kelola terganggu dari manajemen,
disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan sistem tata kelola end-to-end. Terakhir, COVID 2019 menambahkan tujuan baru yang menyesuaikan dengan perkembangan industri saat ini, termasuk data kelola, program kelola, dan jaminan terkelola. Selanjutnya, ada tujuan tata kelola dan manajemen dalam COVID yang dikelompokkan ke dalam 5 domain. Domain-domain tersebut memiliki nama dengan kata kerja yang mengekspresikan tujuan dan area aktivitas dari tujuan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada Evaluation, Direct, and Monitor, disingkat EDM. Menganalisis dan mengartikulasi persyaratan tata kelola TI perusahaan, menerapkan dan memelihara komponen data kelola dengan kejelasan, wewenang, dan tanggung jawab untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran perusahaan. EDM bertujuan menyediakan pendekatan yang konsisten, yang terintegrasi, dan selaras dengan pendekatan tata kelola perusahaan. Terdapat 5 subdomain dalam domain ini, yaitu yang pertama ada EDM 01, Ensure Governance Framework Setting and Maintenance. Yang kedua ada Ensure Benefit Delivery. Yang ketiga, Ensure Risk Optimization. Yang keempat, Ensure Resource Optimization. Yang kelima, Ensure Stakeholder Engagement. Selanjutnya, ada Align, Plan, and Organize atau APO. Merancang sistem manajemen dan IT perusahaan berdasarkan tujuan perusahaan dan faktor desain lainnya. Berdasarkan desain ini, terapkan semua yang diperlukan komponen sistem manajemen. APO bertujuan menerapkan pendekatan manajemen yang konsisten agar persyaratan tata kelola perusahaan dapat dipenuhi, yang mencakup komponen tata kelola seperti proses manajemen, struktur organisasi, peran, dan tanggung jawab, aktivitas yang dapat diandalkan dan berulang, sistem informasi, kebijakan, dan prosedur, keterampilan dan kompetensi, budaya dan perilaku, serta layanan infrastruktur dan aplikasi. Terdapat 14 subdomain dalam domain ini, yaitu yang pertama ada manajemen IT, manajemen framework, ada strategi, ada manage enterprise architecture, manage innovation, manage portfolio, manage budget and cost, manage human resource, manage relationship, manage service agreement, manage vendor, manage quality, manage risk, manage security, dan yang terakhir manage data. Yang ketiga ada Build, Acquire, dan Implement atau disingkat BAI. Mengelola semua program dari portofolio investasi yang selaras dengan strategi perusahaan dan dengan cara yang terkoordinasi. Berdasarkan program standar, pendekatan manajemen program standar. BAI bertujuan mewujudkan nilai bisnis yang diinginkan dan mengurangi resiko penundaan yang tidak terduga, biaya, dan erosi nilai. Terdapat 11 subdomain dalam domain ini, yaitu BAI 01 Manage Program, yang kedua ada Manage Requirement Definition, yang ketiga ada Manage Solution Identification and Build, yang keempat ada Manage Availability dan Capacity, yang kelima ada Manage Organizational Change, yang keenam ada Manage IT Change, yang ketujuh ada Manage IT Change Acceptance and Transitioning, yang kedelapan ada Manage Knowledge, yang kesembilan ada Manage Asset,
Yang ke-10 ada manage configuration, dan yang ke-11 ada manage project. Next. Keempat ada deliver, service, dan support atau yang disingkat dengan DSS, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dan prosedur operasional yang diperlukan untuk memberikan layanan TI internal dan outsourcing. DSS bertujuan memberikan hasil produk dan layanan operasional IT sesuai rencana. Terdapat 6 subdomain dalam domain ini, yaitu DSS yang pertama manage operation, yang kedua ada manage service request and incidents, yang ketiga ada manage problem, yang keempat ada manage continuity, yang kelima ada manage security service, yang keenam ada manage business process controls. Nah, poin kelima ada monitor, evaluate, and assess, yang disebut dengan MEA. Mengumpulkan, memvalidasi, dan mengevaluasi tujuan dan metrik perusahaan dan penyelarasan. Memantau bahwa proses dan praktik berjalan sesuai dengan yang disepakati kinerja dan kesesuaian yang telah disepakati serta tujuan metrik. Menyediakan pelaporan yang sistematis dan tepat waktu. MEA bertujuan memberikan transparansi kinerja yang dan kesesuaian serta mendorong pencapaian tujuan. Terdapat 4 subdomain dalam domain ini, yaitu MEA. Yang pertama, manage performance and conformance monitoring. Yang kedua, manage system of internal control. Yang ketiga ada manage compliance with external requirements. Yang keempat ada manage asuransi. Selanjutnya ada standar audit. Yang pertama ada audit charter, yang kedua independen, yang ketiga profesional, etis, and standar, yang keempat profesional kompeten, yang kelima planning, yang keenam performance of audit work, yang ketujuh ada reporting. Domain yang akan digunakan melakukan audit SI. Domain yang akan digunakan dalam melakukan audit sistem informasi adalah monitor, evaluate, and assess atau MEA. Domain ini melibatkan membahas pemantauan kinerja dan kesesuaian TI dengan internal, tujuan pengendalian internal, dan persyaratan eksternal. Dengan subdomain dalam MEA yang akan digunakan dalam melakukan audit sistem informasi adalah MEA 02, Manage System of Internal Control. Subdomain ini menyoroti pemantauan dan mengevaluasi lingkungan pengendalian secara terus-menerus, termasuk penilaian diri dan kesadaran diri. Kemampuan manajemen untuk mengidentifikasi kontrol kekurangan dan tidak efisiensian dan untuk memulai tindakan perbaikan. Merencanakan, mengatur, dan memelihara standar untuk penilaian pengendalian internal dan efektivitas pengendalian proses. Alasan pemilihan domain monitor, evaluate, and assess atau MEA dengan subdomain MEA 02 Manage System of Internal Control karena dinilai cocok untuk mendukung pemantauan kinerja dan kepatuhan karyawan terhadap kebijakan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, memastikan kontrol sistem berjalan secara efektif setiap hari untuk memberikan kelancaran saat menjalankan produksi sesuai SOP di PT Saniti Utama. Adapun perencanaan audit sistem informasi, tahapan yang akan digunakan. Poin pertama, perencanaan atau planning. Dalam tahapan perencanaan ini meliputi mengidentifikasi area yang akan diaudit, fokus pada MEA 02, Manage System of Internal Control, mencakup sistem informasi, proses produksi, dan kontrol mesin. Lalu menyusun daftar objek audit yang terkait dengan pengelolaan sistem kontrol internal di PT Saniti Utama. Tidak lupa menetapkan standar evaluasi berdasarkan kebijakan
SOP, dan standar industri yang relevan, dan berkomunikasi dengan manajemen untuk menganalisis visi, misi, sasaran, dan tujuan terkait dengan MEA 02, serta untuk memahami strategi dan kebijakan pengolahan investigasi. Poin yang kedua, ada pemeriksaan laporan atau field work. Dalam tahapan pemeriksaan lapangan ini meliputi mengumpulkan data terkait dengan kinerja kontrol internal, melakukan wawancara dengan karyawan terkait, dan melakukan survei di lokasi produksi, dan menerapkan berbagai metode termasuk wawancara dan survei untuk memastikan pemahaman yang komprehensif terhadap sistem kontrol internal dan SOP yang berlaku. Next. Poin yang ketiga ada pelaporan atau reporting. Dalam tahapan pelaporan ini meliputi memproses data yang dikumpulkan untuk menghitung maturity level, terutama yang terkait dengan MEA 02. Lalu menyajikan hasil audit dalam bentuk laporan, mencakup maturity level, temuan, dan rekomendasi, dan melakukan analisis kesenjangan antara kinerja saat ini dan kinerja ideal untuk mengidentifikasi area perbaikan. Poin keempat ada tindak lanjut atau follow up. Dalam tahapan tindak lanjut ini meliputi memberikan laporan hasil audit kepada manajemen PT Sanita Utama, termasuk rekomendasi tindakan perbaikan, dan menentukan apakah tanggung jawab perbaikan akan diterapkan oleh manajemen, dan mengawasi implementasi perbaikan untuk kelancaran operasional yang sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok 15. Mohon maaf bila ada penyampaian informasi yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.